Vela Lydia, Markom Manajer Kidzania Jakarta. Hai Mbak Vela, Hai apa kabar? baik Senang sekali. bisa ketemu lagi ya. Rezeki kita sama hari ini. Dan juga ada Bianca Beatrice, ini Miss Coffee Indonesia 2012. Apa kabar? Kabar baik sekali. Kabar baik. Seru karena kita akan bicarakan seputar kopi sama Miss Coffee. Sebelum saya ke Bianca ya, saya mau ke Mbak Vela dulu. Ini agak unik ya sebetulnya berbicara seputar kopi dengan anak-anak. Soalnya anak-anak itu bukan pengkonsumsi kopi loh. Betul. Terus kenapa kemudian Kidzania mengajak kapal api dalam hal ini untuk membuat sebuah establishment di sana? Ya, justru ide unik ini yang ditangkap oleh Kidzania gitu. Anak-anak kan belajar justru dari hal-hal yang paling dekat dengan mereka. Salah satunya kopi. Anak-anak tuh sering melihat orang tua mereka mengkonsumsi kopi setiap hari di rumah gitu ya. Atau bahkan ketika mereka pergi ke pusat perbelanjaan, mereka melihat berjejer gerai kopi di sana. Nah, inilah yang justru Kidzania ingin coba edukasikan kepada anak-anak tentang dari mana sih sebenarnya asal usul biji kopi itu sebelum mereka menjadi bubuk kopi yang bisa dikonsumsi dan bisa dibeli di pasaran seperti itu. Dan kita visi kita ini ternyata disambut baik oleh kapal api. Kapal api Coffee Factory di Kidzania. Oke, jadi ini lebih ke factory-nya ya, Yes. dari mulai biji sampai kemudian menjadi minuman. Bukan masalah meminumnya ya. Ketika anak-anak tahu, oh ternyata kopi yang setiap hari diminum oleh ayah ibu saya, Asalnya dari mana? yang setiap hari saya temui di pusat perbelanjaan, aromanya tuh seperti ini. Dan ditambah lagi, kita Indonesia kan kaya akan penghasil kopi ya. Seperti kita tahu ada kopi gayo dari Aceh, kopi luwak dari Lampung, ada kopi dari Papua. Nah itu yang edukasi-edukasi seperti yang kita coba sampaikan kepada anak-anak Indonesia. Oke, ini berbincang-bincang seputar jenis-jenis kopi karena udah disebutkan sama Mbak Vela, saya jadi mau ke Miss Coffee. Ini pemirsa juga mungkin yang menonton pagi hari ini jangan-jangan baru tahu juga kalau Indonesia ternyata punya Miss Coffee Indonesia. Cerita sedikit soal Miss Coffee ini dong. Kopi ini diadakan oleh Asosiasi Duta Indonesia. Jadi dari 33 provinsi di Indonesia itu dipilih satu untuk jadi Miss Coffee, dan Miss Coffee ini akan ikut ajang Miss Coffee Internasional, dan tahun ini kebetulan akan diadakan di Bali gitu. Ini pertama kalinya secara internasional begitu ya? Secara internasional, Oke, iya. ada berapa negara yang terlibat di sana? Di Miss Coffee Internasional akan kita 26, ada 26 negara yang akan saya berkompet with. Jadi wish me luck. Acaranya akan diadakan dari tanggal 15 sampai 25, dan grand finalnya itu tanggal 23 di Taman Begawan. Bianca, ini sebetulnya menarik karena tiba-tiba Indonesia punya Miss Coffee Indonesia begitu ya. Kali ini diwakili oleh Bianca sebagai pemenangnya. Sebenarnya ide di balik itu apa sih? Apa sih tugasnya Miss Coffee? Miss Coffee itu tugasnya, visi kita itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani kopi gitu. Indonesia itu sebenarnya produsen ketiga terbesar di dunia, produsen kopi ketiga terbesar di dunia. Itu yang paling penting ya, meningkatkan masyarakat. Misinya ya. Mereka tahu mengenai kopi-kopi Indonesia seperti itu. Jadi kalau tugasnya saya itu mempromosikan kopi Indonesia ke mancanegara, dan juga supaya kopi Indonesia itu lebih dicintai dalam negeri juga. Gitu. Oke, ini kalau dikaitkan sama anak-anak, ada tidak tugasnya Miss Coffee Indonesia ini berkaitan dengan dunia anak-anak? Dengan dunia anak-anak, ya kita mau mengajarkan anak-anak supaya mereka itu tidak takut gitu sama minuman kopi, karena minuman kopi suka diasosiasikan dengan kopi itu minuman orang dewasa, atau kopi itu pahit dan tidak enak gitu misalnya. Dan di kapal api Coffee Factory di Kidzania ini, anak-anak itu diajarkan dari cara, jadi mereka tahu dari mana sih kopi itu gitu loh, dan sampai gimana itu bisa diminum gitu. Jadi sebetulnya ada juga ya salah satu tugasnya dari Miss Coffee Indonesia untuk mengedukasi anak-anak. Untuk mengedukasi anak, iya. Ada juga ya. Sebelum nanti saya tanya detail programnya seperti apa, saya mau kembali ke Mbak Vela lagi. Ini kalau tadi dikatakan bahwa anak-anak di sana bisa belajar tentang pabriknya. Ini detailnya sebenarnya seperti apa sih? Anak-anak datang, kemudian biji kopi ada di situ, begitu, atau mulai dari nanam jangan-jangan? Kapal api Coffee Factory, anak-anak tuh diajarkan melalui mata mereka, melalui indera penglihatan mereka, itu melalui tayangan audio visual kita, lewat tayangan multimedia kita, tentang asal usul biji kopi itu dari mana. Terus
jenis-jenisnya itu seperti apa? Itu di tanda kutipnya ditayangkan seperti apa? Ditayangkan lewat video. Jadi anak-anak melihat proses penggilingan biji itu seperti apa. Sampai nanti juga selain lewat audiovisual, mereka juga lewat aroma, lewat indera penciuman mereka, kita menghadirkan biji kopi asli itu seperti apa. Ada di situ. Ada di situ. Lalu ada indera berikutnya yang distimulasi juga, mereka dapat langsung menyentuh. Oh, seperti ini tahu biji kopi, dan mereka juga diajak untuk mengolahnya. Nah, nanti mungkin detailnya saya bisa sampaikan lagi, ceritakan lagi nanti. Oh, nggak mau sekarang Nggak mau cerita. sekarang, karena itu agak panjang ternyata. Saya mau balik lagi ke Bianca. Terpilih menjadi Miss Coffee Indonesia 2012 gitu. Sebetulnya detail rangkaian tugas-tugasnya Bianca sendiri apa sih untuk Kopi Indonesia? Detail rangkaiannya yang tadi saya bilang untuk mempromosikan kopi-kopi Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan cita rasa yang kaya ini ke mancanegara, dan lalu juga untuk mengedukasi petani kopi di Indonesia supaya produktivitas dan kualitasnya juga meningkat, dan saya juga mempromosikan pariwisata, jadi ya khususnya agrowisata di Indonesia seperti itu. Oke, ini kalau tadi sudah dikatakan bahwa Indonesia ternyata punya kopi dari ujung timur sampai ujung barat gitu. Kalau mungkin pemirsa juga di rumah pengen tahu juga sebetulnya detail-detail kopi Indonesia itu ada apa aja sih yang bisa kita rasakan gitu. Detailnya yang saya Indonesia terkenalnya dari Sumatera, dan lalu dari Aceh ada Gayo, Sumatera ada Mandailing, Biltong, itu yang saya suka sih. Dari lebih di daerah Sumatera ya. Jadi yang kasih dari Sumatera. Oke, kalau tadi kita kembali ke edukasi untuk anak-anak, detail programnya seperti apa Bianca dari Miss Coffee Indonesia sendiri? Dari Miss Coffee Indonesia, Untuk detail untuk program anak-anaknya. kita mau mengajarkan anak-anak supaya mereka tahu konsumsi yang baik untuk anak-anak itu sebenarnya 45 mg kafein gitu. Dan juga supaya anak-anak mereka tahu seni minum kopi gitu, dari mana. Oke, jadi intinya anak-anak sebetulnya boleh meminum kopi asal tadi 45 mg kafein intake. Jadi 45 dengan mg konsumsi, kafein. iya, dengan konsumsi yang tidak berlebihan, itu kafein itu kan ada mengandung antioksidan. Juga ada gunanya ya. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut sama Bianca juga dan juga sama Mbak Vela karena tadi ada yang kepotong informasinya. Jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali saat lagi.